Malang, karena saya diberi kesempatan lagi untuk melayani di gereja ini. Terima kasih Bapak Gembala ya. Jadi dijadwal setiap minggu kedua. Setuju nggak ya ini? Setuju. Kalau nggak setuju nggak jadi deh gitu. Setuju ya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, semua berkat kemurahan Tuhan. Kalau saya bisa berdiri di sini, ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan Yesus sudah merencanakan untuk kehidupan saya, ya. Amin. Bulan ini adalah bulan September. Kalau orang bilang September ceria, betul? September ceria apa September kelabu? Untuk anak Tuhan Yesus nggak ada kelabu, ya. Semua ceria. Baik September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, balik lagi September, semuanya ceria. Ada amin? Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya. Di sore hari ini, sore menjelang malam ini ya, masih sore ya. Sore ini kita akan mengambil tema tentang tujuan hidup menurut iman Kristen, ya. Sebetulnya apa sih tujuan hidup kita ini? Mari kita buka, ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, ya. Jadi tujuan kita orang beriman, orang Kristen itu yang pertama itu adalah memuliakan Allah, ya. Setelah saya renungkan, memang hidup kita yang paling utama itu harus memuliakan Allah. Ada amin? Amin. Ya, kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, amin. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, kalau kita mau makan aja, kalau kita mau minum aja, hal-hal yang kecil seperti itu, kita harus memuliakan Allah kita, ya. Apalagi yang lain-lainnya, ya. Jadi di dalam aktivitas kehidupan kita, semua aktivitas, mulai dari kita bangun tidur, ya, sampai tidur lagi, ya, itu semua untuk kemuliaan Allah, ya. Jadi kalau kita bangun tidur, kita melakukan, kalau ibu-ibu melakukan, kalau yang bekerja ya bekerja ya, mungkin mandi dulu atau paling tidak ngurusi suami dulu ya, suami, anak-anak yang mau sekolah ya, bikin makanan ya, bekal ya, dan persiapan dirinya sendiri untuk berangkat bekerja ya. Atau bapak-bapak juga yang mau bekerja, tentunya persiapan diri ya, membantu istri, membantu anak-anak ya. Nah, ini semua untuk apa sebetulnya? Apakah untuk diri sendiri? Apakah untuk keluarga? Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, ya. Amin ya. Jadi kalau kita melakukan juga apapun kegiatan yang kita lakukan, ya, di dalam memuliakan Allah adalah tujuan hidup utama. Menurut iman Kristen, tujuan utama hidup manusia adalah memuliakan Allah dalam segala hal yang dilakukan, ya. Dari segala hal yang dilakukan itu untuk kemuliaan Allah. Jangan sampai kita sudah menjadi sukses, ya, jadi pejabat. Ini berkat aku sendiri, karena usahaku, aku bekerja keras, aku sekolah tinggi, ya, itu karena aku. Jadi aku
bisa sukses seperti ini, itu karena aku gitu loh. Ya, kira-kira benar apa enggak ini ya, saudara? Ya, jadi sebetulnya pemikiran yang seperti itu adalah salah. Ya, kita di dalam kandungan ibu saja, di dalam kandungan Tuhan sudah tahu ya rencana apa untuk kita. Jadi semua yang kita dapatkan itu semua adalah untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang tokonya laris, ini karena aku memang kemarin itu datang ke dukun, ada mbak dukun gitu, ya, ada kan banyak itu, ya, cari apa istilahnya itu ya, penglaris, ya. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang di luar kita, ada juga yang pengikut Kristus ada yang melakukan seperti itu loh, ya. Ini aku di sana loh, aku datang ke sana ada penglaris. Oh haleluya ya, bukan itu saudara, ya. Kalau saudara tokonya laris, itu bukan karena mbak dukun, ya. Itu karena memang Tuhan sudah merencanakan toko Anda laris. Ya, jadi itu semua untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan mbak dukun. Gitu. Ya. Kalau Anda menjadi orang kaya, ya, usahanya banyak banget gitu ya. Kaya, duitnya miliaran, bahkan triliunan. Ini karena usahaku sendiri aku kaya. Aku rajin bekerja gitu loh. Ya. Mengagungkan diri sendiri, bukan, gak boleh itu saudara. Jadi semua Tuhan sudah merencanakan di saat kita masih berada di dalam kandungan ibu, ya. Tuhan sudah tahu, sudah merencanakan. Jadi semuanya itu adalah untuk kemuliaan Allah, ya. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, ya. Dasar Alkitab dari 1 Korintus 10 ayat 31 menegaskan supaya setiap tindakan, setiap seperti makan, minum dan lainnya dilakukan oleh kemuliaan Allah. Ya. Jadi kalau kita makan minum aja itu untuk kemuliaan Allah, yang lain-lainnya juga untuk kemuliaan Allah gitu loh. Ya. Datang ke gereja, apakah untuk gembala? Bukan kan? Untuk kemuliaan Allah. Ada pendeta, gembala, seorang pendeta dikasih karunia kesembuhan, ya. Wah, jemaatnya banyak yang sembuh, tumpang tangan, sembuh sakit kanker, sakit tumor, sakit jantung, ya, tumpang tangan sembuh. Yang hebat pendetanya. Wah, bukan saudara. Ada pendeta yang merasa seperti itu salah. Semua itu yang menyembuhkan adalah Tuhan Allah kita. Jadi semua itu untuk kemuliaan Allah, ya, kemuliaan Bapa di sorga, bukan kemuliaan pendeta, bukan kemuliaan gembala, ya. Ada yang seperti itu, ya. Jadi semua kegiatan sehari-hari yang kita lakukan itu harus untuk kemuliaan Allah. Jangan sekali-kali kita mengagungkan diri kita sendiri atau orang lain yang kita kultuskan, kita agungkan. Tidak ada itu, ya. Jadi semua untuk kemuliaan Allah. Jadikan Allah pusat setiap tindakan. Memuliakan Allah berarti menjadikan Dia pusat dan tujuan dari semua tindakan, baik yang kecil maupun yang besar dalam hidup sehari-hari. Tadi saya sudah katakan ya, baik kecil, kegiatan kecil maupun kegiatan besar, semua berpusat kepada Allah, untuk kemuliaan Allah. Itu, kalau kita tahu kuncinya seperti itu, ya, itu nanti kita nggak usah minta, itu Tuhan kasih semuanya, ya, karena semua untuk kemuliaan Allah. Kita tidak mengagungkan diri kita sendiri, tapi semua untuk kemuliaan Allah, ya. Contohnya lagi apa ya?
untuk kemuliaan Allah. Contohnya konkret memuliakan Allah termasuk bekerja dengan integritas. Kalau kita bekerja dengan integritas itu apa yang ada di dalam pikiran, apa yang di dalam hati, apa yang di dalam tindakan, itu adalah sama untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Itu namanya integritas. Ada orang pegawai yang tidak punya integritas, ya, tidak punya itu apa? Apa yang di dalam pikiran, apa yang di dalam hati, dan yang dilakukan tidak sama. Sudah tahu korupsi itu dosa, salah, tapi dia lakukan. Sebetulnya pikirannya dia udah tahu nggak boleh korupsi, hatinya juga jangan nggak korupsi, salah itu, tapi dia korupsi. Jadi itu tindakannya dia tidak sama dengan pikiran dan di dalam hati. Itu namanya tidak berintegritas, ya, tidak memuliakan Allah. Banyak anak Tuhan yang seperti itu, seperti yang sudah kita lihat banyak di media, ya, di televisi, ya. Namanya udah menunjukkan itu anak Tuhan, tapi dia tersangkut korupsi, tersangkut pungutan, ya. Itu tidak memuliakan Allah. Allah dipermalukan, saudara, ya. Jadi kita jangan seperti itu gitu loh, ya. Jadi kita harus menjadi orang yang berintegritas dalam hal apapun yang kita lakukan. Kita harus berintegritas, ya, untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga, ya. Jadi apa yang di dalam hati, yang di dalam pikiran, dan yang kita lakukan, tindakan itu adalah sama. Kalau sudah tahu korupsi itu dosa, ya, di dalam pikiran sudah tahu, di dalam hati juga tahu dosa, dan itu jangan dilakukan, tidak kita lakukan, gitu loh, ya. Dan contohnya lagi apa? Menggunakan talenta untuk melayani, ya. Melayani itu untuk kemuliaan Allah, ya. Kita menggunakan talenta yang sudah diberikan kepada Allah. Kita jangan menolak pelayanan, ya. Misalkan di gereja, singer, nggak mau aku, gitu ya. Jangan menolak kalau untuk pelayanan, ya. Untuk bekerja juga dalam sehari-hari, talenta kita, di mana kita punya talenta, itu harus kita asah untuk kemuliaan Allah, ya. Jadi melayani itu tidak harus melayani di gereja, melayani masyarakat pun itu juga melayani untuk kemuliaan Allah. Seperti Pak Dokter, ada Pak Dokter Gigi di sini, ya. Pak Dokter siapa namanya? Dimas. Pak Dokter Dimas, ya. Pak Dokter Dimas melayani di masyarakat, ya kan? Itu juga untuk kemuliaan Allah kan? Ya kan, melayani pasien, membantu masyarakat, ya. Apalagi kalau praktek pribadi terus masyarakat miskin digratiskan. Wah. Ya. Masyarakat miskin, saya dulu kalau waktu saya praktek, saya sering menggratiskan orang, ya. Kalau teman saya sendiri, teman dinas kesehatan, teman puskesmas kalau berobat ke tempat saya gratiskan. Kepala dinas saya gratiskan, orang-orang dinas kesehatan saya gratiskan berobat ke saya, ya. Pendeta gratis, bener ini, pendeta saya gratiskan, tak sangoni tambah. Haleluya. Malah seneng berobat terus pendeta. Haleluya, ya. Tidak hanya pendeta, ustadz yang berobat ke tempat saya gratiskan, seneng mereka, ya. Nah itu namanya kita menjadi terang, menjadi garam dan terang, mengasihi, ya. Mengasihi kan tidak mengasihi kita aja, mengasihi sesama, bukan hanya dari kalangan kita, dari orang luar juga kita kasih, musuh juga kita kasihi. Seneng Ustate, aku didongakno. Gak apa-apa ya, doanya beda, tapi dia mendoakan saya gitu loh, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Kita harus menggunakan talenta itu melayani untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, ya. Contoh lainnya apa? Bersyukur dalam segala sesuatu.
kita harus selalu bersyukur dalam segala sesuatu, ya, baik itu suka maupun duka. Bersyukur itu tidak hanya dalam keadaan suka saja gitu loh. Bisakah kita dalam duka itu kita bersyukur? Ya, itu untuk kemuliaan Allah juga, saudara. Saya dulu pernah membayangkan isota itu ya. Ini tahu ya bahasa Jawa ya. Saya sudah dikritik kok pakai bahasa Jawa gitu. Nanti ada yang nggak ngerti, tapi ini kan lokal Jawa ya. Isota, ora iso kudu iso, gitu ya. Itu tadi lagunya Ibu Gembala tadi, ora iso kudu iso, ya. Isota, apa namanya tadi? Iso apa tadi? Mengucap syukur. Ternyata saya bisa loh, ya. Ini kesaksian hidup saya. Anak saya kecelakaan, ya, delosor waktu sekolah, berangkat sekolah, dua-duanya ini yang ikut saya ini dan kakaknya, abangnya di Ngawi waktu itu, delosor di mana? Di jalan raya, ya. Polisi sudah telepon saya, Bu dokter, ini anaknya kecelakaan. Wah, saya sudah bingung, ya. Terus ayo sudah saya datangi. Terus saya datangi itu, ternyata delosor kabeh anak saya ini. Satu nih itu sini nih apa namanya, sobek, baju-bajunya itu sobek kabeh, terlentang gitu, gak sadar di tengah jalan itu. Satunya ini delosor di batu-batu, di jurang di bawah itu, tempurungnya patah. Ini parah sih sang. Ya. Akhirnya suami saya nggak ada kerja di Jakarta. Akhirnya saya marah sama polisi. Pak polisi, gitu. Kok saya nggak ditelepon baru sekarang? Makanya saya telepon, Bu. Anak saya kok nggak dibawa ke rumah sakit? Makanya tunggu ambulan, nggak ada ini. Waduh, sudah. Saya taruh di mobil saya sendiri, saya bawa ke ambulan. Direkturnya tak telepon, ya. Akhirnya terus dirujuk ke Solo dua-duanya, ya. Setelah dirujuk ke Solo, 2 ambulan loh, bawa satu-satu itu. Apa namanya? Di sana itu lancar semuanya, ya. Padahal di rumah sakit itu nggak bisa. Ini harus telepon dulu. Saya sudah telepon ini darurat. Saya dokter gigi, tolong saya dibantu. Saya tenaga medis, saya gitu. Akhirnya dibantu, ya. Harusnya ini beda-beda ruangannya. Satu di sini, satu di pojokan. Oh nggak bisa. Tolong saya dibantu, saya dokter gigi, saya tenaga medis, saya gitu. Tolong saya dibantu, saya jaga sendirian, nggak bisa saya kesana kemari, gitu. Jadi harus jadi satu saja. Akhirnya iya Bu, bisa, saya bantu. Sudah, saya pindahkan orangnya, ibu anaknya jadi satu. Oh haleluya, terima kasih. Setelah itu satunya dioperasi, ya sudah Iwan langsung dioperasi. Yang Firman yang sini tuh ternyata nggak akar otak, padahal dia sudah muntah di jalan itu. Terus dia nggak sadar, Ma aku di mana Ma, aku kenapa Ma, aku di mana Ma, kenapa Ma, gitu terus. Aduh anakku, gitu Tuhan Yesus, aku termimil doa terus di jalan itu, di ambulan itu ya. Sudah selesai semua, sudah masuk ruangan, selesai dioperasi, Firman juga sudah dijahit, nggak jadi gagal otak. Ini sudah selesai operasi. Saya berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Walaupun kami ditimpa kecelakaan, tapi Tuhan sertai saya. Anak-anak saya tertolong semuanya. Sudah ditangani selamat. Terima kasih Tuhan. Itu saya mengucap syukur dalam kondisi kecelakaan anak saya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, bisakah kita mengucap syukur yang lain-lainnya? Kita disakiti hatinya, bisakah kita mengucap syukur? Saya mengucap syukur dalam segala hal. Kita diberi sakit penyakit, bisakah kita mengucap syukur? Saya bisa mengucap syukur. Belajar mengucap syukur kalau tidak bisa. Dengan pengalaman-pengalaman yang seperti itu, iman kita dikuatkan. Ya. Haleluya, amin. Ya. Iman kita dikuatkan dengan hal-hal seperti itu, ya. Jadi marilah kita selalu memuliakan Allah,
Karena Allah selalu memperhatikan kita. Banyak sekali contoh-contoh yang lainnya ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini punya cerita sendiri gitu loh. Karena masing-masing itu punya cerita sendiri-sendiri gitu loh, ya. Saya sudah berapa menit ini? Tak kerasa, langsung balik lagi ya. Oke. Nah, yang kedua tadi kan memuliakan Allah. Nek cerita terus, kekurangan waktu. Ya kita persingkat. Padahal cuma 4 slide loh ini. Satu slide itu berapa menit tadi? 20, haleluya. Ya, kita persingkat lagi. Yang kedua adalah mengasihi Allah dan sesama. Ya, tujuan hidup kita itu yang pertama tadi memuliakan Allah yang pertama. Yang kedua itu mengasihi Allah dan sesama. Dan dalam Matius 22 ayat 37 dan 39, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, amin, haleluya. Mengasihi Allah itu adalah yang terutama dan yang pertama. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Dengan cara apa kita mengasihi Allah? Ya, dengan berdoa. Ya, berdoa itu tidak hanya kita meminta, ya, tetapi kita mengadakan hubungan intim dengan Tuhan, dengan Allah. Kalau kita dengan suami kita, ya, ini dalam arti hubungan intim bukan hubungan intim yang itu ya. Hubungan intim itu hubungan semakin dekat, intens gitu loh, ya. Dengan suami kita juga harus mempunyai hubungan yang dekat, gitu. Jadi kita komunikasi, ya, saling memberi dan menerima. Mendengarkan keluhannya apa, ya, apa yang harus dibantu, apa yang harus disediakan, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, apa yang dia tidak mau, ya, apa yang dia suka, ya, itu. Dengan Tuhan kita harus mempunyai hubungan intim, kedekatan. Kita harus dekat dengan Allah. Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang, kita tenang. Ada ayatnya itu, amin. Hanya dekat dengan Allah saja, ya. Jadi kita mengasihi itu kita dengan berdoa, ya, dan juga bisa juga membantu orang yang membutuhkan dan memaafkan yang menyakiti kita. Membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita itu juga mengasihi Allah. Kan Allah bilang juga ya, kalau kamu memberi tumpangan kepada orang, membantu orang, ya, itu sama dengan kamu membantu aku. Kan gitu, ya. Jadi kalau kita membantu orang lain sesama kita, sekarang ini banyak orang yang ekonomi sulit enggak sih sekarang ini? Halo? Sulit ya, haleluya. Tapi anak-anak Tuhan nggak ada ekonomi sulit, nggak ada. Kita masih bisa makan, kita bisa minum, kita bisa beraktivitas, kita bisa naik motor, masih ada BBM-nya, kita bisa naik mobil, ada BBM-nya, ya. Nggak ada. Tuhan memelihara kita, ya. Anak-anak cucu kita tidak akan meminta-minta, Tuhan pelihara kita, ya. Jadi mengasihi Tuhan itu tadi dengan berdoa, ya, mengucap syukur dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri, ya. Jadi kalau kita mengasihi sesama, ibaratnya kita mengasihi diri kita sendiri, juga mengasihi musuh kita. Bisakah kita mengasihi musuh kita? Halo, amin. Saya bisa. Ternyata saya bisa. Ada seseorang, bahkan itu saudara sendiri ya, yang menyakiti hati saya hingga anak saya sakit, opname di rumah sakit, ya. Tapi saya tidak punya rasa benci,
tidak punya rasa dendam. Justru saya membantu dia. Saya topang. Ya, kekurangannya apa dia, saya bantu terus. Ya. Itulah, ternyata saya bisa gitu loh. Ya, mengasihi orang yang menyakiti kita. Ya, kita bisa, saya bisa. Ya. Mari kita belajar, memang sulit itu. Sulit banget. Apalagi musuh. Bisakah kita mengasihi musuh kita? Tapi kita belajar karena itu yang Tuhan ajarkan untuk kita. Amin. Amin. Ya, yang selanjutnya menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Matius 28, 19 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Ya, jadi jadilah saksi Kristus setiap hari. Ya, iman Kristen memanggil setiap orang percaya untuk menyebarkan kasih dan kebenaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataan dan perbuatan. Jadi orang melihat perkataan kita, melihat perbuatan kita, orang sudah tahu. Kalau saya dulu waktu saya bekerja, saya suka nolong orang. Gak peduli itu orangnya siapa gitu ya, gak peduli dia bukan orang kita, bukan saudara kita, orang seberang, tapi saya bantu, saya tolong, ya. Terus dalam setiap perkataan kita selalu ramah. Nah ini loh, bisa tak kita ramah, senyum, ya. Sampai saya dikatakan oleh teman-teman saya, staf saya itu katanya gak pernah ada masalah, karena selalu senyum, selalu gembira. Itu kata mereka, padahal sebetulnya di dalam hati juga kadang ada banyak persoalan gitu loh. Ya, banyak persoalan tapi saya nggak nampakkan. Saya selalu senyum kepada orang lain. Walaupun sebetulnya permasalahan saya banyak juga. Kadang nggak punya duit juga, masalah juga. Tapi saya selalu senyum. Ya. Nah, itu kita harus menjadi saksi. Oh, itu ya. Jadi orang lain tanya, pernah Bu Camat yang tanya ke saya, ya, Bu Dokter gerejanya di mana? Loh, yang ditanya gereja loh, ya. Dia lihat perbuatan saya, tingkah laku saya kepada masyarakat, kepada orang lain, dia tanyanya gereja. Bu Dokter gerejanya di mana? Oh, itu gereja saya di sebelah rumah sakit, saya gitu. Ya. Itu kalau itu berarti apa? Allah dipermuliakan dengan perkataan dan perbuatan kita. Orang lain yang menilai. Gerejoin nanti kan gitu, ya, amin. Perintah Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa murid dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadi dasar menjadi saksi Kristus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita harus menjadikan semua bangsa murid. Orang-orang aja yang ada di sekitar kita. Kalau kita datang ke sini, ajaklah tetangga, teman datang beribadah ke sini, ya, bisakah? Amin. Ya, jadi bisa dipenuhi nih kursi-kursinya, karena kita mengajak, nggak diem aja gitu loh, ya, ajak saudara, ya, saudaranya diajak, iparnya diajak, mertuanya diajak, orang tuanya diajak, kakeknya, neneknya diajak, keponakannya diajak, datang ke sini menjadi saksi Kristus. Jangan sendirian datang ke sini, ajak. Amin. Iya. Terus saksi Kristus adalah gaya hidup. Menjadi saksi bukan hanya tugas formal, melainkan mencerminkan karakter Kristus dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi menjadi saksi Kristus itu bukan hanya tugas formal, tetapi itu merupakan, jadikanlah itu gaya hidup, lifestyle kita, perilaku kita menjadi saksi Kristus. Jadi menjadikan gaya hidup, bukan tugas formal aja gitu loh, ya. Jadi yang biasa sendiri nanti biasa, ayo yuk ikut yuk sini ibadah sini yuk gitu. Jadi itu jadi perilaku, lifestyle, gaya hidup kita, ya.
Tunjukkan teladan baik di lingkungan sosial, menjadi contoh yang baik di tempat kerja, di keluarga dan masyarakat sebagai wujud nyata kesaksian hidup Kristus. Sebagai anak-anak Kristus kita harus menjadi contoh, menjadi teladan. Ya, jangan nama kita aja udah nama baptis ya, nama dari ambil dari firman Tuhan, tetapi perilaku kita nggak benar, kita nggak bisa menjadi contoh, nggak bisa menjadi garam dan terang. Kita harus jadi garam dan terang, saudara. Ya, kita harus jadi garam dan terang, menjadi contoh. Ya, ada di gereja itu, yang gereja gede ya, gereja gede itu nggak kelihatan jemaatnya gitu loh, nggak tahu. Khotbahnya didengarkan, dia rajin ke gereja, tapi sebetulnya orang itu orang simpenan, pelakor. Tapi dia rajin ke gereja, tapi dia nggak tobat gitu loh. Ya, nah ini nggak benar, segera bertobat. Ada juga laki-laki tukang selingkuh, tapi dia datang ke gereja gitu loh. Ya, nah dia nggak tobat gitu. Ya, nah itu kita nggak bisa jadi teladan. Jadilah kita teladan, jadi garam dan terang. Ya, kalau ada contoh yang di sana-sana korupsi, jangan ikut-ikutan. Itu nggak benar, itu dosa. Ya, dosa juga kita jangan berbuat dosa gitu loh. Ya, dosa itu macam-macam, banyak banget dosanya gitu ya. Tapi dosa yang ada dua dosa yang tidak diampuni itu, saudara. Apa itu? Menghujat Roh Kudus yang pertama. Ya, menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Ya, yang kedua apa? Dosa yang tidak mengampuni. Ya, ini yang seringkali kita tidak terpikir. Tidak mengampuni itu dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni saudara, kita tidak mengampuni orang yang bersalah dengan kita juga tidak diampuni oleh Tuhan. Amin. Jadi kita sebisa mungkin harus bisa mengampuni. Ya, harus bisa menuju ke sana, mengampuni. Amin. Ya. Bertumbuh dalam kekudusan untuk mencerminkan Kristus. Ya, kita harus bertumbuh di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya. Jadi menjalani hidup yang benar dan suci sesuai panggilan Allah adalah salah satu tujuan utama hidup menurut iman Kristen. Ya, kita harus hidup kudus, hidup suci, ya, melakukan semua kehendak Allah, menjauhi semua larangannya. Ya, dan di dalam 1 Petrus ini menegaskan pentingnya hidup kudus karena Allah yang memanggil adalah juga kudus. Kita harus kudus karena Allah itu adalah kudus. Jadi kita kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau Allah kudus, kita juga harus kudus gitu loh. Ya, menjauhkan diri dari dosa. Ya, itu tadi. Kalau itu dosa, jangan dekat-dekat dengan dosa. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi jangan dekat-dekat dengan pergaulan yang buruk. Ya, itu bisa menyebabkan kita dosa. Ya, dan kita juga belajar firman Allah secara konsisten. Ya, kita harus belajar bagaimana kita belajar firman Allah, membaca firman, mengerti firman itu, menghidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi harus dihidupi firman itu dalam kehidupan kita, dilakukan secara nyata dan kita jadikan teladan untuk orang lain. Ya, dan hidup dalam kebenaran serta kejujuran adalah praktek nyata kekudusan. Ya, kita harus hidup benar dan jujur. Itu ada praktek nyata dalam kekudusan. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita hidup nggak benar gitu loh. Jangan sekali-kali kita hidup nggak kudus, karena Allah itu kudus. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah kudus, kita juga harus kudus. Ya, kekudusan bukan hanya status, melainkan hasil komitmen dan disiplin rohani yang terus menerus. Ya, jadi kudus itu tidak hanya status saja, aku kudus gitu, tapi itu harus dikerjakan secara berkelanjutan, secara terus menerus. Ya, hidup kudus itu dijaga. Ya, jangan sampai sekarang kudus besok nggak kudus gitu loh. Sekarang tobat besok nggak tobat, namanya tobat kumat. Sekarang tobat besok kumat, tobat kumat. Alah, aku diampuni sama Tuhan, besok dosa lagi gitu. Ya,
Kan diampuni, besok dosa lagi, minta ampun lagi, besok diampuni lagi. Tidak seperti itu saudara. Ya, Tuhan juga punya cara untuk bisa supaya kita betul-betul bertobat. Jangan sampai kita dikasih peringatan yang fatal, ya, fatal attraction. Jangan sampai kita dikasih peringatan yang fatal. Jangan saudara. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Kalau ini udah nggak boleh, jangan dilakukan gitu loh. Ya, amin. Ya. Jadi itu ringkasan 4 tujuan hidup Kristen. Yang satu memuliakan Allah, ya. Yang kedua mengasihi Allah dan sesama. Yang ketiga menjadikan saksi Kristus. Yang keempat kita harus bertumbuh dalam kekudusan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan, dimuliakan.